Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fardiandi Amboto Sangkang, kelahiran 2005, Kota Lubuk Banggai, tepatnya di Sulawesi Tengah. Biasa saya dipanggil Andi. Alhamdulillah, saya adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam angkatan 2023 dengan NIM 23000311116 di Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, dari kecil saya telah dididik orang tua saya untuk menjadi orang yang jujur, orang yang sederhana, bertanggung jawab, patuh kepada orang tua, peduli kepada orang lain, serta taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya sebelum masuk di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada awalnya sebelum saya lulus SD, saya dan dengan beberapa teman saya telah berencana mau masuk di SMP setelah lulus. Tapi setelah lulus SD, orang tua saya menyarankan saya atau menyuruh saya untuk masuk pesantren bersama dengan sepupu saya yang telah masuk pesantren duluan. Pada awalnya saya belum menjawab pendapat orang tua saya dikarenakan saya bingung. Setelah itu di sekolah saya kumpul sama teman-teman saya dan saya ceritakan pendapat orang tua saya yang menyuruh saya untuk masuk di pesantren kepada teman-teman saya. Nah, ternyata teman-teman saya juga diminta sama orang tuanya untuk masuk pesantren. Jadi setelah itu kami sepakat sama-sama masuk di pesantren. Dan saya pulang, saya bilang ke orang tua saya, "Bu, saya mau masuk di pesantren." Alhamdulillah, orang tua saya senang dan akhirnya saya masuk pesantren. Ketika saya sudah di pesantren, awalnya itu saya ada pikiran menyesal ya, masuk di pesantren. Karena tidak biasanya bangun tengah malam untuk sholat itu, kalau nggak sholat dihukum. Setiap hari ngaji, kalau nggak ngaji biasanya dihukum juga. Dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga banyak peraturan-peraturan yang menertibkan di pesantren itu. Hingga suatu hari saya pernah berkata, mondok itu enak, nikmat, dan bahkan akan menjadi cerita terindah yang tidak akan mendapatkan kalau kamu sekolah di sekolah lain atau sekolah umum, yaitu SMP. Dan itu tergantung setiap orang bagaimana kamu menjalaninya. Kamu harus menemukan caramu sendiri bagaimana supaya kamu betah, nyaman, dan merasakan enak dan nikmatnya mondok. Maka sejak hari itu saya tetap sabar dan ikhlas menerimanya. Saya mencoba latih diri saya sendiri agar betah dan senang merasakan nikmatnya itu mondok hingga lulus SMP. Dan itu nggak mudah. Untungnya saya memiliki keluarga yang mendukung saya untuk betah di pondok, dan saya juga sering baca-baca buku tentang orang-orang terdahulu, tentang ulama, para wali, tokoh sufi, hingga para tabi'in, sahabat Nabi, sampai kisah-kisah Nabi yang menjadikan motivasi saya untuk betah, untuk semangat di pondok. Bahkan sampai selesai MA, saya selesainya itu di pondok. Hingga ketika saya kelas 3 MA atau kelas 12, udah mau dekat penglulusan, saya punya rencana ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di Lombok, yaitu Nusantara Barat NTB. Kenapa di sana? Karena saya adalah lulusan NW Nahdlatul Wathon yang pusatnya di NTB. Singkat cerita, pas udah lulus, takdir berkata lain. Kakak saya sampai ke orang tua saya tidak mengizinkan saya kuliah di Lombok, di NTB. Akhirnya saya bilang ke kakak saya dan orang tua saya tidak apa-apa tidak kuliah di Lombok, tapi saya tidak ingin kuliah di kota, yaitu di kota saya, yaitu di Lubuk Banggai. Nggak mau kuliah di Lubuk Banggai, maksudnya saya ingin mencari wawasan yang lebih luas lagi di luar. Dan setelah saya bilang seperti itu, ternyata kakak saya telah merencanakan saya untuk kuliah di Makassar, yaitu di Istiba, dan juga salah satunya di Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta terserah kampus mana saja. Dan alhamdulillah saya pilih di Makassar. Ketika beberapa bulan mau berangkat ke Makassar, kakak saya mengatakan saya tidak jadi kuliah di Makassar. Dan hal itu benar-benar buat saya kecewa sekali kepada kakak saya, dan alasannya tidak jelas. Intinya kakak saya bilang tidak jadi di Makassar. Pada akhirnya kakak saya menyuruh kuliah di Jogja saja, dan saya menerimanya karena tidak ada pilihan lain. Ketika sampai di Jogja, kakak berpesan, kamu kuliah di
kamu kuliah ini harus dapat beasiswa. Harus dapat beasiswa. Entah di kampus mana, di situ kamu dapat beasiswa, maka di situ kamu kuliah. Akhirnya sampai di Jogja, saya langsung menggali informasi, mencari informasi mengenai beasiswa di website dan bertanya-tanya kepada beberapa orang yang lumayan dikenal. Dan saya mendapatkan informasi beasiswa pertama yaitu BIP, Beasiswa Indonesia Bangkit di UAD. Dan saya langsung mendaftar beasiswa tersebut. Tapi bukan cuma di kampus UAD, saya juga daftar beasiswa di beberapa kampus seperti kampus OMY, Alma Ata, Atmajaya, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya dari semua kampus yang saya daftar, beasiswa itu enggak satupun saya dapatkan. Terakhir ketika kampus-kampus udah mulai kuliah, pendaftaran mulai tutup, ke saya dan orang tua saya menyarankan agar daftar saja di kampus melalui reguler. Saya mencari kampus yang masih buka pendaftarannya lewat reguler. Alhamdulillah akhirnya saya dapat di Universitas Ahmad Dahlan yaitu UAD, dan saya daftar di UAD. Alhamdulillah saya beberapa bulan kuliah di UAD. Saya sadar mungkin di tempat saya mungkin Allah telah menakdirkan saya untuk di sini. Makanya saya nggak dapat beasiswa di kampus lain karena mungkin takdir saya di kampus Universitas Ahmad Dahlan, dan semoga bisa menjadi kebanggaan ketika menjadi alumni Universitas Ahmad Dahlan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.